Oke, hai semuanya, masih Bang Garis Manzon. Ketemu lagi kita di video setup untuk Galaxy A54 5G. Ini adalah episode ketiga, dan kalau misalnya kalian baru mau beli ataupun kalian udah beli HP ini, kalian bisa mencoba video setup atau settingan untuk pengguna baru supaya memaksimalkan smartphone ini, Galaxy A54 5G. Dan kalau misalnya kalian tertarik baru mau beli ya, jangan lupa cek linknya aja nih di kolom deskripsi. Sekarang langsung aja mari kita bahas settingan pertama. Seperti biasa ya, yang pertama itu mari kita setting untuk keyboardnya supaya memudahkan kita mengetik, ngechat ataupun aktivitas komunikasi lainnya. Nah, yang pertama kita buka aja nih. Misalnya ini ada yang di Google nih, atau enggak kita buka pesan juga bisa, yang jelas supaya keyboardnya ini tuh terbuka. Nah, kemudian kita pilih settingnya nih, kita pilih settingannya. Sorry nih, kayaknya ini kita perlu diatur dulu sebentar nih. Nah, supaya nggak flicker gitu ya. Ya nggak sih? Sudah ya, aman ya? Aman kan? Nggak kedap-kedip gitu kan? Oke. Jadi untuk language-nya ini, kalian bisa pilih QWERTY, ataupun kalian bisa input yang lain ya, language yang lain. Misalnya, kalian bisa cari Indonesia mungkin ya. Ada nggak sih bahasa Indonesia? Soalnya gue tuh nggak pernah di setting Indonesianya, jadi kalian bisa cari aja. Yang jelas, by the way, untuk settingan kali ini tuh gue mencoba menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi kita sama-sama belajar menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Alasannya kenapa settingan ini tuh gue menggunakan bahasa Inggris? Karena ada beberapa kata ataupun kalimat yang memang cocoknya tuh pakai bahasa Inggris. Jadi biar kalian tahu ke depannya juga gitu ya. Sekarang udah terbuka untuk keyboardnya, kita buka settingannya yang tadi ya. Ini kalian bisa pilih bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oke. Jadi kita bisa pilih bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian biasanya gua matiin nih, predictive text-nya gua matiin. Kemudian kita juga bisa memilih temanya nih. Mau solid dark bisa juga. Kalian terserah aja, ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Kemudian bahkan kita juga bisa pilih ini nih, size dan transparansi. Jadi setransparansi apa, ataupun mungkin ukurannya mau digedein kayak gini, kemudian mau kecil kayak gini juga bisa. Itu bisa disesuaikan dengan tangan kalian biasanya ya. Kemudian ada juga layoutnya nih tuh. Nah, untuk layoutnya ini tuh biasanya gua suka menyalakan ini nih, number key. Jadi nanti nomor-nomornya tuh di atas kayak gini, enak banget. Oke, jujur gue tuh sangat amat suka sama keyboard Samsung. Keyboard Samsung ini tuh urutan nomor 2 lah yang gue suka, karena yang pertama itu gue sukanya tuh SwiftKey keyboard. Kemudian ya untuk kayak gini sih bisa teman-teman setting sendiri. Yang jelas untuk keyboardnya ini tuh menurut gue udah cukup banget lah. Bahkan untuk font size-nya aja ini bisa kita setting ya, mau kecil mau gede kah, kalau kayak gimana gitu, ini bisa diatur. Tapi gue biasanya suka defaultnya aja karena cocok banget sama tangan gue. Kemudian untuk voice inputnya juga nih, kalau misalnya kalian mau coba bisa menggunakan Samsung Voice Input atau enggak Google Voice Typing. Jadi nanti kalian tinggal ngomong aja, nanti dia bakal ngetik sendiri. Ini menarik juga nih. Selebihnya udah sih ya. Nah, kalau misalnya kalian hobi menggunakan keyboard Samsung, menurut gue ini udah sangat amat cukup sekali. Nah, jadi tampilannya seperti ini dan akan lebih nyaman. Jadi kalau misalnya kita nulis apa, terus butuh angka yang cepat, ini lebih nyaman gitu ya. Alternatif kedua, kalau misalnya keyboard, menurut gua yang nyamannya ini tuh menggunakan SwiftKey keyboard nih. Ada namanya SwiftKey. Nah, ini Microsoft SwiftKey keyboard. Jadi ini tuh sebenarnya ini awalnya bukan dari Microsoft ya, cuman ya Microsoft ini tuh dia membeli lah gitu ya, akuisisi SwiftKey keyboard. Mana tadi? Kok udah ketutup lagi? Nah, SwiftKey keyboardnya ini ada tampilannya. Ini bisa kalau misalnya kita mau pilih SwiftKey, jadi kita harus pilih dulu ya. Jadi jangan Samsung keyboard, kita pilih dulu. Nah, ini ada banyak banget pengaturannya. Language-nya juga ini bisa kita atur, bahasa Indonesia kayak gitu kan. Tema, ini ada tema, berhubung ini nggak connect ke internet, jadi nanti tuh ada tema banyak pokoknya. Kemudian typingnya juga nih, autocorrect-nya kita matiin aja. Kemudian bahkan ada emoji juga nih, emoji prediction juga, tapi nggak pernah gua pakai sih. Layoutnya juga bisa kita ubah, kemudian bisa kita tampilin angka-angka juga di atas kayak Samsung. Bahkan ada juga raw key itu anak panah gitu ya, bisa kita tampilin juga. Terus bahkan ini ada ini nih, ada long press duration. Jadi
ketika kita ditahan gitu ya, tahan misalnya kita pengen munculin icon-icon tanda tanya, tanda seru, itu kita bisa ngasih durasinya loh, bisa kita custom durasinya tuh. Jadi bakalan lebih apa ya, sesuai kita lah gitu, gimana kitanya gitu, bisa kita atur sesuai dengan kitanya. Ini juga bisa kita atur nih untuk vibration-nya atau getarnya ya, dengan cara misalnya kita ngetiknya ada getarnya tuh, ini bisa kita atur juga 10 milisecond atau berapa, bisa kita custom sendiri. Ini teman-teman bisa nih, bisa kayak gini kan, bisa disesuaikan lah pokoknya. Ini enak banget sih kalau SwiftKey. Dan temanya juga bisa kita custom sendiri tuh, misalnya mau pakai foto kalian mungkin atau gimana, ini bisa sendiri. Dan ini gratis. Dulu tuh gue pas pertama ada ini tuh gue beli loh, tapi sekarang ini udah gratis. Oke, untuk keyboard udah. Sekarang kita lanjut ke settingan berikutnya, yaitu kita mengatur untuk sound dan kualitasnya, supaya ketika kita menggunakan HP ini kita langsung nyaman. Oke, pertama buka settingan. Nah, ini pertama kita buka settingnya ya. Kemudian kita cari sound and vibration, sound ya. Jadi ini soundnya. Dan kita pilih sound quality and effects. Jadi ini kualitas soundnya. Nah, ini baiknya kita langsung aktifkan aja nih Dolby Atmos. Ini Dolby Atmos yang pertama ini yang di atas, ini tuh untuk audio, untuk media playback kayak misalnya dengerin musik, nonton video. Ini bakalan lebih berasa enaknya gitu ya Dolby Atmosnya. Bahkan kita juga bisa atur nih, mau yang tipenya ini tuh profilnya tuh mau movie, mau musik, mau voice. Jadi kalau misalnya kalian mau lagi nonton, ya kalian mungkin udah aja nih pilih movie. Kalau misalnya kalian lagi dengerin musik, pilih ini aja. Mungkin kalau misalnya kalian mau voice, ini tuh untuk panggilan telepon kayak gitu ya, boleh juga. Tapi biasanya gue atur untuk auto aja. Kemudian ada juga nih Dolby Atmos for Gaming. Jadi buat kalian yang suka main game, ini cocok banget nih. Jadi bakalan terdengar suara yang lebih realistis gitu ya, karena sudah mendukung Dolby Atmos for Gaming. Jadi ketika kita main game, secara otomatis Dolby Atmos bakalan ngasih hasil suara yang lebih realistis gitu. Bahkan nih EQ-nya aja atau equalizer-nya aja ini bisa kita atur sesuai dengan selera kita. Ada pop, ada klasik, ada jazz, ada rock, ada custom. Ini bisa nih, apalagi di custom nih, mau kita naikin berapa desibel-desibelnya gitu kan. Biasanya kalau gue suka di custom sih, tapi balik lagi ini ke selera masing-masing aja, kuping masing-masing. Nah, gue juga yang sukanya nih di Samsung ini tuh ada yang namanya Adapt Sound. Jadi dengan fitur ini kita bisa mencari sound terbaik untuk kuping kita. Gokil gak sih? Nah, pas kita klik, nih ya, menariknya apa coba? Nih, jadi Adapt Sound ini tuh bisa kita atur untuk media saja, dan atau bisa untuk voice call aja, kayak bisa untuk panggilan telepon, atau bisa untuk dua-duanya. Ini bisa kita atur dua-duanya. Media tuh dalam arti dengerin musik atau enggak, nonton YouTube, streaming Netflix kayak gitu ya pokoknya. Nah, pengaturannya ini tuh menarik loh. Ini bisa kita atur kalau misalnya kalian umurnya tuh di bawah 30 tahun, kalian bisa nyoba yang di atas. Atau umur kalian itu antara 30 sampai 60 tahun, kalian bisa coba yang ini. Berarti gue cobanya yang ini nih, karena umur gue udah 30 tahun, bukan 60 tahun ya. Kemudian kalau misalnya kalian nih bapak-bapak, kakek-kakek gitu ya, yang udah umurnya lebih dari 60 tahun bisa mencoba ini. Nah, ini juga bisa kita atur sendiri nih. Tuh, bisa kita atur dan bisa kita preview nih. Misalnya nih, kita lebih mengutamakan prefer untuk yang call-nya ini, yang sebelah kiri. Bisa kita atur, atau misalnya mau yang sebelah kanan untuk panggilan teleponnya nih lebih diutamakan. Atau misalnya untuk frekuensi sound yang dikeluarkannya ini tuh mau clear apa mau soft gitu. Wah, ini menarik banget sih. Kalian bisa coba ya. Ini kalian bisa atur nih, karena Samsung itu ternyata cakep banget juga pengaturan-pengaturannya. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan berikutnya, yaitu menampilkan baterai persentasi. Biasanya ini tuh hal yang sederhana tapi sangat penting banget. Kebetulan ini udah gue tampilkan, jadi nanti tuh kayak gini ya. Karena kalau misalnya settingan awal tuh dia nggak ada baterai persentasinya, jadi kita bingung nih sisa baterainya kita ini tuh berapa lama lagi atau berapa persen lagi. Oke, yang pertama langsung aja kita buka menu settings, kemudian kita cari notification atau notifikasi, kemudian advanced settings, kemudian nah ini show baterai percentage. Jadi kita harus menampilkan baterai presentasi baterai nih. Oke, ini kan nggak ada tuh. Sekarang kita tampilkan. Oke.
Menarik kan? Ini simple tapi ini bakalan berguna banget. Berikutnya untuk urusan notifikasinya. Berhubung ini tuh sudah menggunakan layar yang Super AMOLED yang udah bagus banget, kualitasnya udah keren banget juga, udah support in-display fingerprint juga nih ya. Tuh kan, jadi kita bisa di layar kayak gini displaynya, in-displaynya lagi fingerprintnya maksudnya. Nah, ada yang namanya fitur Always On Display. Jadi ini tuh adalah untuk menampilkan notifikasi sebenarnya, karena ini tuh pengganti nggak adanya LED notification. Langsung aja buka settingan, kemudian buka display, kemudian langsung aja cari, mana? Nah ini ada yang di sini nih, Always On Display. Oke. Sebenarnya bisa juga sih, ada cara lain nggak sih? Oh nggak ada cara lain ya? Nggak ada ya. Ya udah deh kita masukin aja di sini aja deh. Agak-agak lupa gue nih, di sini aja deh, display, kemudian pilih Always On Display yang di bawah ini, oke? Nah, ini kita bisa kita nyalakan. Nah, ini bisa kita atur juga nih, apakah kita Always On Display ini tuh di tab baru menampilkan atau selalu ditampilkan. Biasanya gue selalu ditampilkan, atau juga bisa ditampilkan by schedule, mau kapan, sampai jam berapa gitu, mulai jam berapa sampai jam berapa, atau bisa menampilkan Always On Display tapi ketika ada notifikasi. Nah kalau gue biasanya suka show aja supaya memang gue nggak ketinggalan notifikasi ataupun informasi penting ya ketika gue nggak memegang smartphone-nya. Nah kalau stylenya itu ada macam-macam, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Teman-teman bisa nilai sendiri, bukan nilai sendiri, maksudnya bisa nilai sendiri mau yang mana gitu ya, mau yang bagusnya yang mana, gimana teman-teman aja. Bahkan ini juga bisa pakai stiker, galeri juga bisa. Foto mau pakai foto juga bisa gitu ya. Kemudian pakai Bitmoji, AR emoji, themes bisa juga. Cuma kalau gue biasanya pakai yang ini sih, yang simple aja. Bisa gue pakai yang ini. Kemudian bisa menampilkan musik gak nih? Informasi musik aktifkan aja. Kemudian auto brightness-nya juga diaktifkan aja. Jadi bakalan lebih ya. Ini bakal ngebantu kita ketika kita notifikasi. Nah, jadi nanti kayak gini. Jadi misalnya ada, ini ada gini nih Google ngapain ya? Ada notifikasi apa? Nanti di sini ada WhatsApp, ada Instagram, ini banyak nanti notifikasinya. Dan ini tuh nyala terus kayak gini. Ini adalah Always On Display. Bahkan baterai aja ada tuh, presentasi baterai aja bisa kelihatan. Gitu. Kemudian settingan berikutnya adalah mengenai tombol power off. Jadi untuk mematikan HP ini nih, coba ya tombol power off-nya. Ini kan tombol power kan? Ini kita tekan. Ternyata menampilkan Bixby. Dan ini jujur, ini sih gue aja ya, gue tuh nggak terbiasa dengan hal kayak gini. Makanya gue pengen kayak HP-HP zaman kemarin-kemarin aja gitu, zaman-zaman dulu aja. Jadi kalau misalnya tekan power lama itu bakalan matiin smartphone. Kalau ini kan enggak tuh ya, munculin Bixby. Nah, seperti gue yang karena umur gue yang udah 30 tahunan kali ya. Jadi kita mari ubah untuk power button-nya, namanya power button off ya. Kemudian kita cari nih, untuk udah masuk setting, kemudian kita cari advanced fitur. Mana advanced fitur? Nah, side key, tombol samping. Nah, ini kita pilih ya. Kalau misalnya press and hold, kita pilihnya jangan wake Bixby, tapi power off menu. Jadi kalau misalnya kita tekan sekarang nih mau matiin HP, muncullah menu-menu ini untuk mematikan, untuk merestart, atau emergency calls. Oke? Ini adalah kebiasaan gue aja sih. Kalau misalnya kalian memang tidak terbiasa seperti ini, boleh, jangan diubah. Tapi kalau misalnya kalian terbiasa kayak gue kayak gini, monggo diubah aja. Lanjut ke settingan untuk mengatur motion and gesture-nya. Oke? Nih, ini tuh sebenarnya kayak lebih ke ini sih. Kayak misalnya tap 2 kali untuk membangunkan, kemudian bisa juga kalian mengatur ini nih, navigation bar. Ini namanya navigation bar atau sistem navigasi. Apakah kalian mau pakai sistem navigasi seperti ini atau kalian mau pakai gestur? Ini bisa di settingan ini ya, yang namanya itu adalah motion and gesture. Jadi kalian tinggal buka aja menu settings. Kemudian kalian cari advanced fitur. Kemudian cari motion and gesture. Nah, ada yang menarik nih, kalau misalnya kalian biasa pengen selalu aktif gitu ya. Jadi ketika misalnya HP-nya ditaruh gini, terus kalian ambil, langsung aktif layarnya. Ini namanya Lift to Wake. Kemudian ada juga double tap to turn on screen.
Dan ada juga double tap to turn off screen. Ini adalah ketuk maksudnya ya. Ketuk 2 kali untuk menyalakan layar dan ketuk 2 kali untuk mematikan layar. Nah, ada juga fitur yang menarik nih. Jadi pernah nggak sih kalau kalian lagi liatin layar tiba-tiba tuh ngeredup kayak gini, kan ngeselin ya. Ini karena belum diaktifkan fiturnya. Kalian bisa mengaktifkan fitur ini nih. Keep screen on while viewing. Jadi nanti tuh dia bakalan ngedetek nih kalau misalnya di depannya tuh ada muka, ada wajah kita nih, maka layarnya itu bakalan terus menyala gitu. Jadi nggak bakalan ada redup. Kenapa nggak bakalan mati gitu layarnya? Karena kita lagi ngeliatin layarnya. Ini sangat berguna banget menurut gua. Kemudian di sini juga nih ada nih yang menarik nih. Ada juga nih ini nih, palm swipe to capture. Jadi untuk mengcapture-nya ini kita gini doang. Nih. Nah, langsung ke capture. Oke. Jadi kita nggak perlu 3 jari ataupun ya mungkin kayak gini untuk screenshot atau capture. Kita tinggal kayak gini aja, langsung ke capture. Mantap ya. Nah, sekarang kita coba ya. Nih, kita tap di mana saja 2 kali. Nih, langsung mati. Langsung nyala. Ini tuh berguna banget kalau misalnya gue lagi kerja kayak gini kan, ini di laptop nih, gue tinggal tap gini doang. Oh, ternyata ini ada notifikasinya ini gitu kan. Ditambah kalau misalnya ada in-display fingerprint jadi lebih mudah. Jadi lagi gini nggak perlu gue angkat gitu kan, lagi gini terus gue nyalain gini misalnya gitu kan, tinggal gini doang. Oh, gue lihat oh ada notifikasi ini gitu. Lebih enak ya menggabungkan fitur motion and gesture dan si in-display fingerprint tadi. Oke. Nah, sekarang masuk ke pengaturan navigation bar tadi. Oke. Nah, kalau si navigation bar ini tuh adanya tuh di menu settings, kemudian adanya tuh di display. Jadi sebenarnya dia harus masuknya ke gesture ya, tapi ternyata tidak juga ya. Display, kemudian navigation bar. Nah, navigation bar ini tuh ada button, ada gesture. Kalau misalnya kalian suka yang button, kayak gue gini, misalnya nih yang lagi gue pakai, kalian bisa pilih button dan kalian bisa atur juga nih, backnya mau di kiri atau di kanan gitu ya. Gue lebih seneng yang ada di kanan karena deket sama jempol. Atau kalau misalnya kalian mau gesture, bisa juga. Jadi nanti tuh ininya hilang dan bakalan lebih mudah. Ini lebih kayak elegan gitu sih. Tuh, kayak gitu. Kemudian misalnya nih back ya, misalnya kita buka ini ya, misalnya kita mau back kayak gini doang gitu. Ini lebih enak sih gesture. Ini tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Cuman karena ini gue lagi ngasih lihat settingan awalnya ya, kalian bisa coba mau button ataupun gesture. Sekarang kita lanjut ke yang namanya Edge Panel. Jadi Samsung ini tuh punya fitur yang namanya Edge Panel supaya kita bisa dengan cepat ke aplikasi ya, membuka aplikasi. Jadi kita nggak perlu cari-cari kayak gini gitu kan. Apalagi aplikasi yang sudah sering kalian buka gitu ya, yang kalian sering buka tiap hari, yang kalian butuhin, kalian bisa menggunakan fitur ini supaya bisa membuka dengan cepat. Oke, Edge Panel ini tuh ada di menu settings. Nih, kemudian ada di display. Kemudian kita cari saja Edge Panel nih. Ini udah gue aktifkan. Ini Edge Panel. Nah, Edge Panelnya ini tuh ini teman-teman. Kita di dekat power buttonnya ini tuh kita tinggal swipe gini aja. Maka muncul aplikasi-aplikasi yang sering ataupun yang mau kita custom, yang mau kita buka dengan cepat. Karena misalnya kita lagi butuh banget dan sering kita buka. Misalnya nih kalau gue mungkin di sini bisa kita edit ya. Nih misalnya ini kita hapus dulu deh. Nih yang sering gue buka tuh misalnya misalnya CapCut gitu ya buat ngeditnya. Terus gue sering nonton di Disney misalnya. Terus gue sering buka Twitter di Phoenix misalnya. Dan gue baca berita di Feedly. Nah ini bakalan lebih cepet ya dengan cara kita membuat shortcut. Ini kayak shortcut gitu. Terus gue juga sering buka Instagram. Nah ini adalah deretan aplikasi yang bisa kita custom supaya kita bisa dengan mudah membuka aplikasi tersebut dengan mudah dan cepat gitu ya. Sementara untuk yang atas ini adalah recent apps-nya. Berarti ini adalah aplikasi yang udah kita buka gitu maksudnya. Jadi bisa dengan mudah kita langsung buka Edge Panel, langsung wah ini gue langsung mau ke CapCut gitu kan. Atau enggak gue mau ke galeri misalnya. Bisa dengan mudah. Jadi cepat gitu, nggak perlu nyari-nyari ke sini gitu kan. Jadi kalian sebenarnya bisa sih membuat tampilan home-nya ini tuh jadi lebih clean ya. Karena sudah ada Edge Panel. Oke, sekarang kita lanjut ke pengaturan berikutnya.
Oke, sorry tadi sepertinya memorinya kepenuhan. Sekarang kita lanjut lagi ke pengaturan berikutnya, yaitu auto optimization. Ini cocok banget nih buat kalian yang pengen HP-nya tuh selalu prima ya, selalu performa dengan baik, selalu smooth, lancar, membuka aplikasinya juga tetap lancar. Nah, ini ada fiturnya yang namanya auto optimization. Jadi itu adalah optimisasi yang otomatis ya, yang dijalankan sama sistem supaya HP ini tuh tetap berjalan dengan smooth. Sekarang kalian buka aja nih untuk cara settingnya. Buka settings, kemudian kalian bisa cari nih baterai dan ini tuh baterai ya, baterai dan device care. Nah, ini namanya device care. Kalian bisa pilih. Kemudian kalian bisa pilih nih ini auto optimization. Kalian bisa aktifkan. Nah, jadi kalau udah diaktifkan seperti ini, jadi sistem kerjanya itu adalah jadi nanti tuh dia bakalan membersihkan RAM atau memori. Kemudian dia juga bakalan menutup aplikasi yang berjalan di background ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah membuka banyak aplikasi, kemudian nggak dibuka lagi, nanti otomatis sama dia ditutup ya. Kenapa? Supaya kalian tetap bisa merasakan performa dari HP ini tuh yang maksimal, tetap lancar, tetap tetap smooth gitu ya. Pokoknya multitaskingnya juga tetap nyaman. Kalian bisa menggunakan fitur auto optimization daripada kalian clean memori sendiri gitu kan. Itu bete di kalau menurut gue ya, masih mikirin kayak gitu. Mending pakai fitur ini aja, auto optimization yang ada di Galaxy A54. Kemudian berikutnya nih, settingan berikutnya ini tuh cocok banget buat kalian yang hobi main game. Sekarang mari kita atur untuk game boosternya. Nah, buat kalian yang suka main game, apalagi HP ini juga emang sudah performanya udah oke ya, digunakan untuk main game juga, ini udah sangat lancar. Nih kalian bisa buka game launcher yang ada di Samsung tentunya nih. Nah, game launcher. Nah, oke. Kemudian kalian bisa lihat sendiri nih. Ada menu more. Oke, kemudian ada tulisan game booster. Nah, oke. Nah, untuk game booster ini tuh kalian ini kita note dulu aja ya. Kalian bisa mengatur beberapa hal, bahkan banyak hal ya. Nih, sepertinya nih, ketika kalian bermain game, kalian bisa ngeblok notifikasi, navigation gesture, bahkan auto brightness-nya juga bisa kalian blok. Kemudian Bixby bisa kalian blok, expander juga bisa kalian blok, takutnya kalian kepencet nggak sengaja gitu ya. Kemudian bisa juga nih ada ini nih auto touch protection juga bisa kalian atur nih berapa menitnya atau mungkin never. Kemudian ini juga nih save forward during touch protection, ini juga supaya frame rate di gamenya ini tuh lebih terjaga ya dan aktif ya, jadi ngeridus gitu. Jadi nanti tuh bakalan lebih smooth aja. Kemudian shortcutnya juga nih, kalian bisa ngatur shortcutnya juga nih, mau kayak gimana. Kemudian untuk game optimization-nya, ini yang paling penting sih, kalian bisa pilih mau performance, mau standar, atau baterai saver. Kalau misalnya kalian pengen HP ini tuh mengeluarkan performanya maksimal untuk bermain game, kalian bisa pilih performance aja, oke? Tapi kalau misalnya gue mau main game tapi baterainya ya gue pengennya baterainya juga awet, bisa pilih baterai saver. Oke, settingan terakhir yaitu settingan untuk kameranya. Nah, teman-teman bisa langsung aja buka menu kameranya. Biasanya gue tuh selalu mengaktifkan fitur yang namanya, kalian buka settings ya, fitur yang namanya watermark. Nah, watermark ini tuh supaya ya kalian nanti di setiap hasil fotonya tuh ada tulisan Galaxy A54 5G. Atau kalian juga bisa untuk yang tanggalnya tuh ada tanggalnya, atau mungkin kalian juga bisa edit sendiri nih, misalnya mau nambahin Rizwan gitu ya, atau mungkin nama kalian gitu kan, tuh jadi lebih cakep dan itu untuk pamer sih ya. Atau kalian juga bisa nih mengubah fontnya tuh, mau pakai fontnya Roboto, Samsung, atau enggak Noto Serif. Gue sih lebih senang pakai yang Samsung aja. Kemudian untuk letaknya juga nih, kalian bisa simpan di tengah atau di kanan atau di kiri. Biasanya gue di kiri, dan biasanya gue nggak mengaktifkan date and time. Biasanya seperti ini. Ini untuk pengaturan watermarknya, oke? Nah, selain itu ada juga nih pengaturan yang lainnya nih, kayak misalnya gini nih. Apa kalian mau mengaktifkan scene optimizer? Jadi kalau misalnya kalian foto bangunan, nanti dia bakal ngedetek, oh ini tuh bangunan. Nanti dia bakal mengoptimalkan berdasarkan AI foto dengan kualitas yang bagus. Misalnya ini rumput, misalnya ini bunga atau apa, nanti dia bakalan mengoptimalkan. Oh misalnya ini kucing, misalnya ini manusia, nanti dia bakal mengoptimalkan. Kemudian ada juga nih scan QR code. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba misalnya lagi
mau kemana gitu, misalnya masih scan QR code dengan cara cepat, bisa langsung kita tinggal aktifkan ini aja, buka kamera langsung scan QR code, nggak perlu lagi aplikasi tambahan. Nah, kemudian ini juga nih ada yang menarik nih, high efficiency feature. Jadi namanya ini tuh HEIF, kalau gue sebenarnya tuh HEIF, HEIF ya. Jadi kalau misalnya kita diaktifkan ini, jadi sekali kalian mengambil foto, nanti ukurannya ini tuh bakalan lebih kecil, size-nya ya, bukan kualitasnya tapi size-nya. Ukurannya yang lebih kecil tapi kualitasnya masih tetap bagus, masih terjaga. Kemudian kalau misalnya kalian mau lihat ini juga nih, misalnya gua sekali selfie langsung ngeliatin previewnya, ini boleh juga. Nah, high efficiency ini tuh nggak cuma di picture, tapi bisa juga di video. Jadi kalau misalnya ini kan bisa merekam di 4K 30 fps, jadi misalnya sekali ngerekam 1 menit misalnya 1 giga misalnya gitu ya. Nah, dengan fitur ini berarti nggak bakalan nyampe 1 giga, jadi size-nya tuh lebih diefisiensikan gitu. Terus, kalian juga bisa pilih auto fps. Nah, saran gue ini mending dimatiin aja. Karena kadang-kadang kalau auto fps, setiap kita merekam, nanti tuh fps-nya tuh ngaco gitu ya. Nggak konsisten. Jadi kalau gue lebih suka matiin auto fps-nya. Kemudian untuk video stabilisasinya kalian nyalain aja supaya lebih stabil. Ini bisa di 1080 bisa 30 fps untuk stabilnya ya. Kemudian auto HDR-nya juga biasanya gue nyalain. Kemudian grid line-nya juga biasanya gue nyalain supaya apa? Supaya ada patokan untuk framing foto ataupun videonya. Kemudian location tag juga ini gue nyalain biasanya. Ya ini untuk biar tahu aja sih gue di mana gitu ya fotonya. Dan nanti tuh di galeri juga nanti bisa kelihatan, oh ini tuh gue fotonya di sini gitu. Jadi ya buat memori aja sih. Buat memori guanya aja gitu ya. Oke, paling itu saja kali ya untuk settingan Galaxy A54. Kira-kira kalian suka nggak settingan setup atau settingan smartphone ya menggunakan menu-menu menggunakan bahasa Inggris gitu, atau kalian lebih senangnya pakai bahasa Indonesia aja? Karena pertimbangan gue adalah kenapa pakai bahasa Inggris, karena memang ada beberapa kata-kata yang memang sulit dibahasa Indonesia kan. Jadi kalau misalnya dibahasa Indonesia kan jadi malah aneh gitu. Jadi makanya kita pakai bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai bahasa Indonesia, tulis aja di kolom komentar. Atau mungkin kalian punya settingan yang baru, tulis juga di kolom komentar. Atau mungkin kalian mau ditanyain, bang ininya gimana, tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, cek linknya di kolom deskripsi. Oke, gua pamit dan bye.